Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu terkait tentang data penempatan P3K guru, tenaga kesehatan, dan juga tenaga teknis. Dan juga seperti apa sih kira-kira pertimbangan penempatan oleh Dinas Pendidikan. Dan saya ucapkan selamat bagi teman-teman yang berada di Cirebon yang saat ini sudah menerima surat undangan penyerahan SK P3K lulusan 2023. Dan juga sudah muncul nih, yaitu untuk penempatannya ini berada di sekolah mana. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa untuk wewenang penempatan itu merupakan wewenang dari masing-masing BKD dan juga Dinas Pendidikan setempat ya. Sehingga kita ketika lulus P3K Guru 2023 itu kita ditempatkan di mana itu sudah diatur sedemikian rupa oleh Dinas Pendidikan masing-masing. Dan tentunya di sana terdapat berbagai macam pertimbangan, yaitu untuk kita itu ditempatkan pasti di tempat yang terbaik teman-teman. Sebagai contohnya yaitu dari penjelasan dari salah satu dinas pendidikan terkait tentang penempatan, ketika teman-teman bertanya untuk penempatan mekanisme bagaimana dan juga penempatannya ditempatkan di jauh ataukah dekat dari rumah. Jadi dijelaskan bahwasanya untuk proses penempatan guru P3K ini yang diumumkan di Desember 2023 lalu. Nah, di salah satu daerah ya, di salah satu daerah itu jumlah guru sebanyak 4.896 orang. Ini bisa berubah ini saat ada anomali data. Nah, kami tempatkan via aplikasi. Jadi penempatan itu melalui aplikasi teman-teman, yaitu aplikasi namanya P3K Pemetaan. Berdasarkan kebutuhan guru di sekolah dan juga domisili yang diinput peserta seleksi P3K. Kemudian proses penempatan ini membutuhkan proses yang cukup lama, mulai dari mengecek jarak, kemudian status adminkal sekolah asal, usia dan keberadaan guru non ASN yang masih ada di sekolah negeri. Sehingga di sini diminimalisir nih, yaitu apakah nanti berpotensi menggeser ataukah tidak dari guru honorer atau guru non ASN yang ada di sekolah tersebut. Jika nanti ada yang merasa ditempatkan jauh dari alamat rumah, maka ketahuilah bahwa itu adalah jarak lokasi yang terbaik ya, yang bisa kami berikan bagi setiap guru P3K. Nah, berikutnya di sini kita dapat menyimpulkan bahwa memang untuk penempatan itu merupakan wewenang dari Dinas Pendidikan. Namun di sini kita perlu ketahui bahwa untuk melakukan penempatan itu sudah dilakukan melalui aplikasi khusus yang sudah disediakan oleh Panselnas. Dan di sini sudah dipertimbangkan mulai dari jarak, kemudian usia, kemudian apakah menggeser ataukah tidak dari guru non ASN yang ada di sana. Nah, tentunya teman-teman kemarin itu sekitar sebulan yang lalu ya, ini dimintai data di tiap sekolah se-Indonesia terkait tentang data tenaga non ASN yang sudah lulus, kemudian tenaga non ASN yang belum lulus, yang sudah masuk Dapodik atau mungkin yang belum masuk Dapodik. Itu merupakan salah satu indikasi, yaitu bahwa sedang dilakukan P3K pemetaan teman-teman. Nah, kemudian untuk hasil dari penempatan ini secara fix teman-teman ini akan dapatkan, yaitu ketika sudah menerima SK ya, kita bisa melihat nih di SK kita itu kita ditempatkan di sekolah mana dan juga SPMT-nya nanti ya. Dan di sini kita sajikan contoh, yaitu undangan penyerahan SK sekaligus sudah ada untuk lokasi penempatan kita itu berada di mana. Ya, benar, di sini kita dapatkan yaitu dari pemerintah daerah Kota Cirebon ya, dari BKPSDM-nya. Ini memberikan surat undangan yaitu tanggal 27 Februari 2024, yaitu di sini terkait tentang undangan peserta. Ini dengan daftar terlampir. Di sini nanti kita akan bisa melihat untuk penempatan teman-teman yang ada di Cirebon itu di mana saja. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K yang telah mendapatkan nomor induk melaksanakan tugas jabatan berdasarkan dari penetapan pengangkatan oleh PPK. Nah, sehubungan itu dimohon untuk kehadirannya ini adalah untuk diangkat dan mengucapkan sumpah janji jabatan yang dilaksanakan. Nah, teman-teman yang di Cirebon ini nanti penyerahan SK ini pengambilan sumpah janji ini adalah hari Senin ya. Hari Senin tanggal 4 Maret 2024 ini adalah pukul 06.30 sampai dengan selesai teman-teman. Tepatnya di halaman Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Untuk pakaian ini sudah ditentukan. Pakaiannya adalah batik korpri dengan ketentuan ini sudah diatur. Dan untuk pakaian sendiri ini adalah memakai celana panjang berwarna hitam, kemudian peci nasional, papan nama, sepatu hitam, dan lencana korpri.
Untuk yang wanita memakai celana atau rok berwarna hitam, papan nama, sepatu hitam, dan lencana korpri. Bagi yang berkerudung ini memakai kerudung berwarna hitam ya, tanpa motif, dan bagi wanita hamil ini menyesuaikan. Nah, kemudian peserta undangan agar membawa surat perjanjian kerja yang telah diberi materai dan ditandatangani sebagaimana ketentuan. Tentunya kalau misalkan melihat kondisi seperti ini adalah tentunya sebelumnya ini sudah diserahkan nih, yaitu untuk perjanjian kerja yang mana di sini diminta untuk membawa materai ya, nanti untuk tanda tangan teman-teman. Kemudian berikutnya kita lihat nih pada bagian lampirannya ini sudah sekaligus, yaitu daftar nama yang diundang siapa saja, kemudian penempatannya itu berada di mana. Yang mana kita ambil contoh yaitu untuk yang pertama di sini dari tenaga kesehatan. Untuk tenaga kesehatan di sini sudah ditentukan nih pada kolom unit kerja. Nah, di unit kerja ini adalah misalkan di Rumah Sakit Umum Daerah Gunung Jati, kemudian di Puskesmas Kalijaga Permai, kemudian di Puskesmas Astana Garib. Inilah untuk contoh dari teman-teman tenaga kesehatan ya. Dan selanjutnya untuk yang tenaga guru di sini juga sudah ditetapkan untuk unit kerjanya. Tentunya untuk penetapan unit kerja kita itu sudah disesuaikan dengan berbagai macam pertimbangan melalui aplikasi SIM pemetaan. Ya benar, sebagai contohnya inti atas nama yang pertama ini adalah tempatnya di SD Negeri Sulih Asah 2. Kemudian berikutnya ada di SD Negeri Sulih Asuh 3, SD Negeri Kayu Walang, kemudian SMP Negeri 3 Kota Cirebon, SMP Negeri 12 Kota Cirebon. Nah, tentunya di sini pertimbangannya itu apakah kita itu dari guru Indo ataukah guru non Indo. Tentunya itu sudah dipertimbangkan secara matang untuk kita itu sebagai guru honorer ketika diangkat itu ditempatkan di mana. Tentunya di sini kita harus positive thinking bahwa segala sesuatu penempatan ini sudah dilakukan melalui mekanisme yang mengacu pada juknis yang ditetapkan oleh Panselnas teman-teman. Kemudian juga untuk yang tenaga rekrutmen juga demikian. Jadi ini penempatannya ini sudah disesuaikan. Nah, dan sepertinya untuk yang tenaga teknis itu sejak awal itu memang sudah ada untuk lokasi penempatan yang kita lamar itu berada di mana. Misalkan di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon, kemudian di sini ada pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kemudian Dinas Pemadaman dan lain sebagainya. Inilah untuk contoh penempatannya ya. Nah, teman-teman ini bisa mengecek untuk progres penetapan nomor induk P3K sekarang ini sudah sejauh mana. Bisa kita cek melalui Mola BKN dan juga di link resmi dari BKN Pusat teman-teman. Dan terkait untuk link pengecekan progres penetapan nomor induk P3K ini sekarang berubah dari link yang lama yang awalnya adalah SID update NIP 3K dan NIP, ini berubah menjadi SID 24 NIP 3K dan juga NIP ya. Nah, selamat menantikan untuk penyerahan SK teman-teman. Saya ucapkan selamat kepada yang sudah menerima SK, dan nanti dimanapun kita ditempatkan ini marilah kita sambut dengan gembira dan juga dibarengi dengan kinerja yang maksimal ya.